Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Salsabila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Potensi Utama jurusan Hukum dengan NIM 2261000019. Adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Kristianta Tarigan, SHMH dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan dalam hukum acara pidana. Nah, sebelum masuk ke pengertian penyelidikan, ada pentingnya kita mengetahui siapakah orang yang melakukan penyelidikan tersebut. Nah, orang yang melakukan penyelidikan itu disebut penyelidik. Pasal 1 angka 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa penyelidik itu atau pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Nah, lanjut ke pengertian penyelidikan yang ada di pasal 1 angka 5 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penyelidik itu adalah orang atau pihak yang melakukan penyelidikan yang mana itu adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Sedangkan penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga adalah suatu tindak pidana. Jadi, penyelidikan itu merupakan penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka barulah kita lanjut ke tahap proses selanjutnya yaitu penyidikan. Namun jika bukan, tahap penyidikan tidak bisa dilakukan. Nah, jadi penyelidikan ini merupakan tindakan tahap pertama, permulaan, sebelum melangkah ke tahap-tahap selanjutnya, seperti penyidikan, selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Adapun tujuan penyelidikan tercantum pada pasal 1 angka 5 KUHP. Tujuan utama dari setiap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk pertama, mencari keterangan atau menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana dan atau bukan, sehingga dapat dilakukan ke proses selanjutnya yaitu penyidikan. Yang kedua, persiapan pelaksanaan tahap penindakan penyelidikan. Nah, yang menjadi sasaran penyelidikan itu bukan hanya orang saja, namun bisa jadi benda atau barang, ataupun tempat, bangunan, ataupun kegiatan. Lalu, penyelidik mempunyai wewenang. Sebagaimana yang kita tahu tadi di penjelasan di awal bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Wewenang penyelidik tercantum dalam pasal 5 KUHP, yaitu pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, memeriksa seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, terdapat juga wewenang penyelidik atas perintah penyidik, yaitu pertama, penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Namun, jika tidak atas perintah penyidik, penyelidik tidak mempunyai wewenang atas tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke proses selanjutnya yang disebut dengan penyidikan. Seperti sebelumnya, sebelum kita masuk ke pengertian tentang penyidikan, kita harus mengetahui dulu siapa sih yang berwenang untuk melakukan penyidikan tersebut. Jadi, pihak-pihak yang melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, jika di penyelidikan hanya ada satu pihak yang berwenang yaitu petugas kepolisian, di penyidikan
terdapat dua pihak berwenang yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup masing-masing yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Nah, sebagai contoh, misalnya di Kementerian Kehutanan, mereka itu mempunyai penyidik pegawai negeri sipil tersendiri untuk secara khusus menangani atau menyidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan. Begitu juga dengan instansi khusus terkait seperti pajak, bea cukai, mereka mempunyai penyidik khusus yang disebut penyidik pegawai negeri sipil untuk menyidik kasus-kasus khusus terkait instansi mereka masing-masing. Nah, lalu kita masuk ke definisi penyidikan. Menurut pasal 1 angka 2 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan tahapan penyidikan itu antara lain seperti penangkapan, penanganan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Jadi, penyidik adalah orang atau petugas yang melakukan penyidikan, dan penyidikan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti yang membuat terang suatu tindak pidana. Jika di penyelidikan dititik beratkan yaitu pencarian atau penemuan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, jika sudah diketahui suatu peristiwa merupakan tindak pidana, lanjut ke proses penyidikan yang dititik beratkan untuk mencari bukti ataupun keterangan-keterangan lainnya untuk menangkap tersangka. Masih banyak nih masyarakat umum yang sulit membedakan antara penyelidikan dan penyidikan, dan juga sering tertukar nih antara penyelidikan dan penyidikan, dan juga masih sering bingung mana sih yang duluan, penyelidikan atau penyidikan. Nah, berikut saya jelaskan perbedaan penyelidikan dan penyidikan di tabel tersebut secara ringkas. Nah, di sini saya lampirkan perbedaan penyelidikan dan penyidikan dan poin-poin pembedanya di dalam tabel yang saya tampilkan tersebut. Pertama, pembedanya itu yaitu pihak yang melakukannya. Seperti yang saya jelaskan di awal, pihak yang melakukan penyelidikan disebut sebagai penyelidik, dan pihak-pihak tersebut ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan di penyidikan, pihak yang melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik, dan pihak-pihak yang berwenang yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil khusus yang diberi wewenang khusus. Yang kedua, ruang lingkup kegiatannya. Kalau di penyelidikan dititik beratkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana. Setelah peristiwa tersebut telah diketahui merupakan tindak pidana, barulah masuk ke tahap proses selanjutnya, yaitu penyidikan, yang dititik beratkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga adalah alurnya. Nah, di sini nih yang banyak sering terbalik. Penyelidikan merupakan tahap awal yang dilanjut oleh proses penyidikan yang dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan. Nah, yang keempat yaitu penerapannya. Penyelidikan bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa. Dan penyidikan hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa itu tersebut memuat unsur pidana. Terdapat berbagai macam-macam penyidik. Pertama yaitu penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, penyidik pegawai negeri sipil tertentu seperti contoh yang saya berikan tadi. Contohnya itu PPNS pada Kementerian Kehutanan, PPNS pada Kementerian Pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, penyidik pembantu. Nah, penyidik pembantu ini merupakan anggota polisi juga, namun yang membedakan yaitu hanya pangkat. Yang keempat, penyidik perwira TNI Angkatan Laut untuk tindak pidana di zona ekonomi eksklusif dan perikanan. Yang kelima, penyidik kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. Yang keenam, penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan, penyidik mempunyai wewenang-wewenang yang dicantum pada pasal 7 ayat 1 KUHP. Pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TKP. Contohnya itu apabila kita sering melihat berita
kita tentu tahu di tempat kejadian perkara itu sering diberikan garis kuning atau garis polisi yang membatasi antara penyidik dan masyarakat-masyarakat lain. Gunanya adalah agar tempat kejadian perkara itu tidak rusak sehingga tidak mengganggu proses penyidikan. Yang ketiga, memeriksa seseorang yang dicurigai, yaitu dengan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Yang ke-8, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Nah, orang ahli yang diperlukan itu secara khusus nih, yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Yang selanjutnya, ke-9, mengadakan penghentian penyidikan. Ke-10, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS juga mempunyai wewenang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut. Pada wewenang penyidik tadi ada poin di mana penyidik berhak untuk membatalkan atau menghentikan penyidikan. Nah, tercantum di pasal 109 ayat 2 KUHP, ada beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Yang pertama itu, tidak terdapat cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti, ialah tersedianya minimal 2 alat bukti yang sah. Yang kedua, peristiwa ternyata bukan tindak pidana. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana. Yang ketiga yaitu perkara tersebut ditutup demi hukum, yaitu hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP, yaitu nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat dituntut kedua kalinya untuk kasus yang sama. Pasal 77 KUHP apabila tersangka meninggal dunia, dan pasal 78 KUHP yaitu jika kasus mengalami daluarsa. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan. Pasal 1/20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat dari tersangka atau terdakwa. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan dengan permulaan bukti yang cukup. Yang melakukan penangkapan adalah penyidik. Penyelidik juga bisa melakukan penangkapan dengan catatan atas perintah dari penyidik untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa pada proses penangkapan. Maka dalam KUHP diatur pelaksanaan penangkapan. Yang pertama, tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang kedua, perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Nah, jadi penyidik tidak boleh asal main tangkap orang saja lalu dipaksa mengakui suatu tindak pidana. Nah, walaupun seorang tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana, namun mereka tetap mempunyai hak untuk diperlakukan secara baik dan tidak sewenang-wenang oleh penyidik atau kepolisian. Yang ketiga, pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan. Di surat perintah penangkapan terdapat poin-poin yang berisi: pertama, pertimbangan dengan dasar hukum; yang kedua, nama-nama petugas, pangkat, dan NKP jabatan; yang ketiga, identitas tersangka; yang keempat, uraian singkat terkait tentang tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang; yang kelima, tempat atau kantor di mana tersangka diperiksa; yang keenam, jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan. Tersangka juga memiliki hak berdasarkan asas Miranda Rule terhadap seorang tersangka. Sejak dilakukannya penangkapan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan atau dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya.
dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi hak-haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka atau terdakwa. Nah, jadi pada proses penangkapan, tersangka itu tidak mengetahui mengapa dirinya itu ditangkap oleh petugas penyidik. Nah, petugas penyidik itu wajib memberitahu tersangka mengapa dia ditangkap, kasus apa dan dasar hukum apa yang membiarkan dirinya itu ditangkap oleh petugas penyidik. Dan penyidik juga wajib memberitahu bahwa tersangka tersebut juga memiliki hak untuk meminta bantuan atau penasihat hukum untuk membantu dirinya dalam proses-proses hukum yang akan dijalaninya. Ada juga penangkapan tanpa surat perintah yang disebut dengan tertangkap tangan atau undtaken of heterdat. Pasal 1 butir 19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa tindakan pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Nah, penangkapan tanpa surat perintah ini dilakukan dengan ketentuan bahwa pejabat atau petugas atau orang yang menangkap harus segera menyerahkan orang tersebut tidak lebih dari 24 jam yang ditangkap beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik. Cara-cara penangkapan juga diatur dalam hukum acara pidana yang tercantum pada pasal 18. Pertama yaitu pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Apabila tidak terdapat surat tugas penangkapan, tersangka itu berhak untuk menolak mematuhi perintah penangkapan karena surat tugas itu bersifat imperatif atau sifatnya itu perintah. Yang ketiga, petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHP, telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan yaitu tidak boleh lebih dari 1 hari. Masa penahanan bisa berlangsung selama itu sampai beratus-ratus hari karena penahanan ini bisa diperpanjang terus. Contoh, seseorang ditahan oleh penyidik. Batas waktunya itu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari. Nah, seseorang tersebut bisa juga diperpanjang masa penahanan oleh jaksa penuntut umum, yaitu sebanyak 40 hari. Dan lanjut sampai total batas waktu penahanan itu 400 hari maksimal untuk tindak pidana dengan hukuman 5 tahun. Lalu lanjut ke proses penahanan. Penahanan ini merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum ataupun hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, bedanya dari penangkapan tadi, jika penangkapan batas waktu itu hanya 1 kali 24 jam, di penahanan masa waktu yang ditetapkan kepada tahanan itu lebih panjang. Untuk tindak pidana dengan hukuman 5 tahun, batas masa penahanan yaitu 400 hari maksimal. Dan untuk tindak pidana lebih tinggi atau seumur hidup, batas waktu penahanan itu 700 hari maksimal. Menurut pasal 20 KUHP, bahwa yang berwenang dan bertujuan untuk melakukan penahanan adalah pertama, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Kedua, untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan sesuai dengan tahapan peradilan. Jadi bisa hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung sesuai dengan peradilan tingkat peradilan seseorang. Nah, jadi ada 3 yang berhak melakukan penahanan, yaitu penyidik dan penyidik pembantu, dan penuntut umum dan juga hakim. Adapun syarat-syarat penahanan, pertama itu adalah syarat subjektif yang tercantum pada pasal 21 ayat 1 KUHP. Yang pertama, kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Yang kedua, kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
Yang ketiga, kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi perbuatannya kembali. Lalu ada syarat objektif di pasal 21 ayat 4 KUHP. Yang pertama, tindak pidananya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, baru seseorang bisa ditahan. Yang kedua, kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh undang-undang. Contoh untuk tindak pidana penganiayaan, penipuan, dan ancaman kekerasan dan lain-lain yang telah diatur di undang-undang. Walaupun pidana penjaranya itu kurang dari 5 tahun, namun karena tindakan tersebut mereka boleh untuk ditahan. Dalam pasal 22 ayat 1 KUHP dikenal dengan adanya 3 jenis penahanan. Pertama itu penahanan rumah dari tahanan rumah negara atau rutan, yaitu penahanan seorang tahanan di rumah tahanan negara yang difasilitasi negara. Dan di situ seorang tersangka atau terdakwa itu diawasi secara ketat dan tidak boleh keluar oleh petugas. Nah, jika belum ada rumah tahanan di kediaman tersangka, maka tersangka bisa ditempatkan atau ditahan di kepolisian negara atau di kantor kejaksaan negeri, lembaga permasyarakatan, atau jika di keadaan yang mendesak atau tidak memungkinkan bisa ditempatkan di rumah sakit yang sudah dilakukan pengawasan oleh petugas. Yang kedua, penahanan dari rumah, yaitu penahanan yang dilaksanakan di kediaman atau rumah tinggal seorang tersangka atau terdakwa. Nah, di rumah tinggal itu seorang tersangka atau terdakwa diawasi, dan pengawasan tersebut bertujuan untuk menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan di proses penyidikan, proses penuntutan, ataupun proses peradilan. Yang ketiga itu penahanan kota. Jadi seorang tahanan itu tidak boleh keluar dari kotanya tersebut dan wajib melapor diri, dan merupakan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa pada waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan di kota tempat tersangka itu tinggal. Terima kasih sudah menonton video saya dalam materi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Saya memohon maaf apabila adanya kesalahan-kesalahan kata atau tindakan dalam video ini, dan jika mau memberikan saran atau kritik yang membangun bisa ditambahkan di komentar yang sudah disediakan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.